Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau mistis pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan dirinya sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Istriku Pemuja Pesugihan Pocong. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, warung soto Akmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda. Bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Akmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Konon, justru setelah tidak berada di warung milik Akmadi, peristiwa aneh itu terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih menyerupai wujud pocongan. Dan dari beberapa pemotretan, biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut ternyata cepat menyebar, dan fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocongan yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat dari isu itu, warung makan milik Akmadi sepi pembeli. Akmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dahulu. Mungkin karena warungnya sepi, Akmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa gelisah. Dalam hati, lelaki itu terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Akmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu, warung soto milik Akmadi yang ada di kota Mojokerto itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Akmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya. Jika kebetulan melintas kota onde-onde ini, di samping rasanya yang memang lezat, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 9 malam, Akmadi menutup warungnya. Ia lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli, tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain. Selain soto, telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Akmadi sempat menarik nafas dalam-dalam, sembari berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebab dulu
Sewaktu warung saya ramai, saya lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu, saya harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar, ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Akmadi mendatangi Pak Tono, penjual sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang berasal dari Madura tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi, kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu, Di?" tanya Pak Tono. "Belum, memangnya ada apa, No?" Akmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah seorang pembeli yang katanya dipangku oleh pocongan, sampai masalah warung Akmadi yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Akmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis katanya dipangku pocongan itu, Akmadi kurang yakin jika gambar itu diambil dari warungnya, sebab latar belakangnya tidak jelas. Dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu, dengan perasaan galau, Akmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak terkunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Namun, ketika sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasanya digunakan untuk menaruh barang-barang, Akmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. "Kadang jin, mayit, kadang jin, duit, kadang jin, mayit, kadang jin, duit." Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali, dan tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Akmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding. Bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut, sementara dari dalam kamar, Akmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh, dan setelah itu suasana kembali sunyi. Saat Akmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda yang menyerupai pocongan itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan. Saking banyaknya, Akmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Akmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sriatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Yang penting sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Akmadi. "Jadi selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocongan itu, Sri? Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita?" tanya Akmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sriatun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Akmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Akmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya itu. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, berdagang, dan sejenisnya,
Pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri Ahmadi, tentu saja tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka dapat akan sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Selesai sudah ceritanya. Mari kita ambil pelajaran dari cerita ini agar menghindari jalan pintas yang dianggap pantas. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.